Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan manajemen risiko proyek, mulai dari reaktif ke proaktif. Mari kita mulai dengan gambaran umum. Reaktif versus proaktif. Coba lihat perbedaannya. Pendekatan reaktif itu mahal, melelahkan, dan seringkali mengakibatkan penundaan. Tim bergerak dari satu krisis ke krisis lainnya. Sedangkan manajemen risiko yang proaktif adalah tentang menciptakan nilai. Kita tidak hanya melindungi anggaran dan jadwal kita, tetapi kita juga secara aktif mencari peluang untuk meningkatkan kinerja proyek. Terus ada dualitas risiko. Menurut Project Management Institute PMI, risiko adalah peristiwa atau kondisi tidak pasti yang memiliki efek positif atau negatif pada tujuan proyek. Yang pertama, satu, ancaman risiko negatif. Hal-hal yang ingin kita hindari atau kurangi, contohnya keterlambatan pengiriman atau kegagalan teknis. Tujuannya adalah mitigasi. Kedua, peluang risiko positif. Hal-hal yang ingin kita kerja dan manfaatkan. Contohnya penemuan teknologi baru yang bisa mempercepat jadwal, tujuannya adalah eksploitasi. Selanjutnya ada tata kelola risiko. Untuk mengelola risiko kita memerlukan tata kelola yang jelas. Ada 3 tingkat pengukuran yang harus dipahami organisasi. Yang pertama, nafsu risiko atau risk appetite. Ini adalah filosofi tingkat tinggi, seberapa besar risiko yang tersedia kita ambil secara umum untuk mencapai tujuan strategis kita. Yang kedua ada toleransi risiko. Ini lebih spesifik, seberapa besar penyimpangan yang dapat kita terima dalam hal metrik. Misalnya, kita toleran terhadap kenaikan biaya hingga 10%. Lebih dari itu kita panik. Yang ketiga, ambang batas. Ini adalah titik pemicu spesifik. Saat risiko melewati ambang batas ini, itu menjadi tidak dapat diterima dan wajib segera dieskalasi ke manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya ada spektrum rencana respon. Saat ini kita merencanakan respon, kita perlu menyiapkan berbagai lapisan rencana. Yang pertama, rencana kontingensi. Ini untuk risiko yang sudah identifikasi. Rencana ini didanai oleh cadangan kontingensi yang sudah dialokasikan dalam anggaran manajemen proyek. Ini adalah respon yang proaktif. Yang kedua, rencana cadangan. Ini adalah rencana fallback jika rencana kontingensi kita gagal. Yang ketiga, solusi ad hoc. Ini adalah respon reaktif yang muncul saat kita menghadapi risiko yang sama sekali tidak terduga. Pendanaan untuk ini harus ditarik dari cadangan manajemen dan memerlukan persetujuan eskalasi. Terus siklus manajemen risiko. Manajemen risiko adalah sebuah proses, bukan aktivitas satu kali. Ada 7 langkah utama dalam siklus ini. Yang pertama, rencanakan. Tetapkan bagaimana kita akan mengelola risiko. Yang kedua, identifikasi. Temukan semua risiko yang mungkin, ancaman dan peluang. Yang ketiga, kualitatif. Sharing dan prioritaskan risiko menggunakan matriks probabilitas dan dampak. Yang keempat, kuantitatif opsional. Hitung dampak numerik risiko prioritas tinggi, seringkali menggunakan simulasi. Yang kelima, respon. Rencana respon. Kembangkan strategi untuk setiap risiko. Yang enam, implementasi. Laksanakan rencana respon tersebut. Yang tujuh, pantau. Lacak risiko yang teridentifikasi, waspadai risiko baru, dan evaluasi efektivitas respon kita. Ini ada identifikasi risiko. Langkah pertama adalah identifikasi risiko. Kita perlu menemukan sebanyak mungkin ketidakpastian. Kita dapat menggunakan alat seperti brainstorming atau analisis SWOT. Salah satu alat terbaik adalah struktur rincian risiko. Ini adalah kerangka hierarkis yang memastikan kita memeriksa risiko di semua kategori seperti risiko teknis, risiko manajemen, dan risiko eksternal. Ini seperti daftar periksa yang komprehensif. Selanjutnya ada analisis kualitatif. Setelah kita memiliki daftar, kita harus memprioritaskan. Kita menggunakan analisis kualitatif untuk triase risiko cepat. Alat utamanya adalah matriks probabilitas dan dampak. Kita memetakan setiap risiko, seberapa mungkin probabilitas itu terjadi, dan seberapa parah dampak jika itu terjadi. Risiko yang jatuh di zona merah, probabilitas tinggi, dampak tinggi harus menjadi fokus perhatian kita. Selanjutnya ada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk risiko yang sangat prioritas. Tujuannya adalah menghitung dampak numerik pada keseluruhan proyek. Dua alat utama ini adalah pertama, simulasi Monte Carlo.
Ini menjalankan ribuan simulasi untuk memprediksi hasil proyek dan menghitung berapa banyak cadangan kontingensi yang sebenarnya kita butuhkan. Yang kedua, aspek monetary value. Kita mengalihkan probabilitas risiko dengan dampak keuangannya. Ini memberi kita nilai moneter yang dapat kita gunakan untuk membandingkan risiko yang berbeda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.